Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Marsudi, dalam Reksadana Cipta Nusantara Syariah Berimbang ini ada 3 paket investasi. Yeah. Mungkin Pak Marsudi bisa jelaskan Pak, ini masing-masingnya seperti apa? Sesungguhnya ini adalah untuk memudahkan kepada NU itu sendiri atau orang-orang NU atau siapa saja yang mau berpartisipasi ikut di sini. Bahwa ada 3 paket, yang paket pertama ini teorinya adalah bagaimana kita untuk menghimpun suatu charity daripada masyarakat atau bangsa Indonesia atau siapa saja untuk kepentingannya Nahdlatul Ulama. Jadi untuk pendidikan, untuk mengedukasi bagaimana orang-orang NU itu ekonominya lebih baik untuk kepentingan ekonomi dan lain-lain. Yaitu makanya tipe 1 adalah modalnya diinvestasikan memang keperuntukannya untuk NU. Profitnya juga untuk NU. Jadi siapa saja yang mau bersodakoh atau mau memberikan infaknya untuk NU tapi yang berkelanjutan jangka panjang. Misalnya naruh 10 juta atau 1 juta atau 5 juta di situ, itu nanti terus seprofitnya itu sampai kapan saja, itu untuk NU. Yang tipe kedua, hanya profitnya yang buat NU. Kalau siapa saja, masyarakat bangsa Indonesia atau di luar negeri di mana saja, karena ini programnya juga global, yang naruh modalnya tetap miliknya penaruh modal yang punya modal, tapi profitnya saja yang nanti untuk membiayai keperluan kegiatan NU baik untuk kesehatan apa saja. Nah, yang ketiga ini profitnya ya bukan untuk NU, modalnya juga bukan untuk NU, tapi untuk yang punya modal. Memang as usual, umumnya bisnis di dalam reksadana pasar modal ini umumnya bagaimana, dan itu seperti itu. NU pun masih dapat karena ketika ini berbasis fee, nah fee itu sebagian untuk NU. Nah ini memang kita ciptakan selain untuk mengedukasi mereka juga untuk membuat kalau zaman dulu itu sesungguhnya kalimatnya mudah. Kotak amal bisa ditaruh di mana-mana. Ini kotak amal ini kita taruh di reksadana pasar modal. Gitulah kira-kira. Dan kemudian ini memang untuk membuat masyarakat leluasa. Ya, untuk memilih paket yang mana saja. Baik, Pak Marsudi, lalu kemudian untuk anggota PBUNU sendiri, apakah kemudian mereka akan diarahkan untuk berinvestasi ke produk ini atau seperti apa nantinya? Oh iya, pasti akan kita edukasi mereka, kita unjukin mereka. Toh mereka sudah familiar dengan ajarannya ini. Di dalam kitab fikih itu sepertiganya adalah tentang bisnis. Ini loh kalau mau berbisnis begini. Yang disuruh oleh Allah kita menjadi pembayar zakat, bukan mencari-cari zakat. Yang diinstruksi oleh Allah kita adalah memberikan zakat, sodako, infak, memberi tangan di atas. Nah kita itu mengedukasi mereka adalah untuk jadi bos, untuk jadi tangan di atas, untuk jadi investor. Dari situlah insya Allah nanti bangsa Indonesia akan maju ekonominya, entrepreneurnya akan naik, disitulah bangsa Indonesia akan menjadi pembayar pajak yang banyak, bukan sebagai penerima pajak, tapi pembayar pajak yang besar. Karena ajaran Islam begitu. Wong setiap aqimis sholah wa atuz zakat. Aqimis sholah wa atuz zakat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat aqimis sholah wa atuz zakat. Begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk menjadi pembayar zakat, menjadi orang tangan di atas. Artinya apa? Jadi bos, jadi investor. Nah, gitu kira-kira. Pak Marsudi, kalau kita cermati kan memang keadaan ekonomi Indonesia saat ini masih dalam tahap penyesuaiannya. Sejak kemarin pada saat tahun 2015 masih agak menurun begitu. Nah, kalau melihat dari PBUNU sendiri, melihat dari prospek reksadana seperti apa? Berkaca pada latar belakang Indonesia juga saat ini masih dalam tahap perkembangan untuk ekonomi lebih baik. Memang pasar modal Indonesia apalagi itu masih jauh dengan pasar modal yang ada di negara yang sudah agak establis maju ekonominya. Ini juga sebagai ukuran
ketika pasar modal itu adalah naik, itu berarti masyarakatnya itu sudah naik entrepreneurnya. Udah begitu, itu antara lain ini adalah alat ukur untuk menuju ke situ. Indonesia belum tuh. Nah, Indonesia masih 1,6% ini. Suruh berantem nanti dengan MEA, suruh berantem nanti dengan ini. Kalau ketidaksiapan kita, bagaimana? Maka PBNU meyakini ini adalah untuk bersama-sama membantu pemerintah, mengentaskan mereka, mengajak bangsa Indonesia untuk masuk pada dunia pasar modal ini. Karena ini step pertama untuk menjadi investor. Baik. Si investor itu yadul ulya, tangan di atas. Baik, Pak Marsudi mungkin punya tips mungkin atau mungkin bagi para pendengar ataupun para penonton mungkin apa yang perlu mereka cermati, apa yang perlu mereka ketahui lagi mengenai reksadana terbuka yang dinamakan dengan reksadana Cipta Nusantara Syariah Berimbang ini, Pak. Jadi inilah baru sekarang yang kita baru ciptakan ini. Insya Allah nanti akan ada terus sosialisasi ke pesantren-pesantren atau lewat media NU, lewat televisi NU, radio NU atau media cetak NU. Selain itu juga akan menyampaikan nanti tidak hanya reksadana ini, nanti bidang finance yang lain pun nanti ada insurans, ada itu kita nanti akan ada buka. rencana untuk menerbitkan pasti. produk yang lain ada ya? Terus kita akan monitor terus. Ini untuk long term, jangka panjang, mengedukasi atau mengajak bersama-sama. Ayo jadilah investor, jadilah yadul ulya, jadilah bos, jadilah. Nah kalau sudah demikian, bangsa Indonesia insya Allah akan cepat maju. Baik, terima kasih Pak Marsudi atas informasinya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.